Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini dalam kebaktian syukur Paskah akan dipimpin oleh Pendeta Matelda Y. Jawa Gigi STH. Kebaktian kita pada pagi hari ini dengan tema Kristus Kepala bagi Gereja, umat Allah dan tubuh Kristus. Mari kita perhatikan liturgi yang tangan kita masing-masing dan kita mulai. Jemaat kekasih Tuhan, perayaan syukur Paskah ini adalah tanda syukur kita atas kebangkitan Kristus. Semangat kita tidak boleh pudar sekalipun wabah virus corona COVID-19 masih melanda dunia. Ucapan syukur harus terus kita nyatakan sebagai bukti iman kita, bahwa dalam segala hal ucapan syukur adalah panggilan hidup bagi orang percaya. Kita percaya bahwa Kristus sebagai sulung kebangkitan akan membaharui kehidupan yang telah porak-poranda karena COVID-19 ini. Ia sebagai kepala gereja tidak akan membiarkan umatnya tinggal tetap dalam duka nestapa. Ia dalam kuasanya akan memberikan kelegaan. Menyambut pelayan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 2, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergerak, berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Ibadah yang kita rayakan pada saat ini adalah wujud syukur atas kebangkitan Kristus. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, damai Kristus yang bangkit kiranya menuntun dan menyertai kita. Amin. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian syukuran Paskah pagi hari ini terbaca dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Sang Kristus telah bangkit, nanti Dia menang. Kuasa si jahat telah ditekan. Nyanyikan pujian, nyanyikan
Mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Sungguh besar kasih Tuhan, tak terselami oleh dangkalnya pikiran manusia. Di tengah kepengahan hati mencari makna hidup, kami lupa mengingat betapa Allah mengasihi dunia ini. Dalam kebuntuan akal budi, kami bertanya, masihkah Allah mengasihi manusia di tengah wabah penyakit yang melanda dunia? Namun kita lupa bertanya, apakah kita melihat kehadiran Allah dalam keseharian hidup kita? Kelembutan tidak identik dengan kelemahan, karena dalam kelembutan kekerasan dikalahkannya. Dalam kelembutan kasih-Nya kita berharap ada pengampunan. Namun mari kita bertanya, apakah kasih Allah juga melembutkan hati kita terhadap sesama? Kasih yang tak menuntut balas juga diberikan papa, mama dalam ketulusan, seperti kasih Kristus bagi jemaat-Nya. Sebagai buah cinta mereka, kami tumbuh dalam doa dan pengharapan. Namun, seringkali sikap dan perilaku kami menjadi kepahitan bagi mereka. Dengarlah berita anugerah dari Allah. Kita adalah orang yang seharusnya mati karena dosa dan tidak memiliki pengharapan. Namun Allah datang untuk membebaskan kita dan memberikan hidup yang baru kepada kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Engkau Tuhanku, akan hidup jiwaku. Mari kita berdiri. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur.
karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah ya Tuhan kami, atas kesempatan yang indah yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya kami akan membaca serta mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus menuntun, menyertai dan menolong kami, agar setiap kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan buat kami saat ini, kami dapat mendengarnya dengan baik dan dapat kami lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hamba Tuhan yang akan menjadi saluran berkat Tuhan pada saat ini, mari Tuhan mengurapi bibir mulut hamba-Mu, agar setiap kata dan ucapan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, semuanya itu hanya datang daripada Tuhan sendiri. Inilah kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih. Manusia yang hidup
adalah manusia yang bekerja. Saat kita bekerja, tentu kita sangat menantikan saat istirahat bagi kita, atau saat libur untuk kita berhenti sebentar dari setiap kesibukan pekerjaan kita. Anak sekolah pun menanti saat untuk berlibur setelah mereka beberapa waktu ada di sekolah dan belajar. Dapat dikatakan bahwa saat istirahat adalah waktu yang ditunggu oleh setiap orang yang bekerja, termasuk untuk mereka yang juga bersekolah dan beraktivitas. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tahun ini kita merayakan Jumat Agung, Paskah dan syukuran Paskah dalam suasana yang berbeda. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah dan gereja, kita diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Kita diminta untuk menghindari kerumunan massa, bahkan keluar dari rumah untuk hal yang penting saja. Selalu membiasakan diri untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Ketika saya membaca postingan bahwa ternyata Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi di Indonesia, tempat dan rumah kita bersama, dinyatakan bahwa ada yang positif COVID-19. Ada yang posting bahwa jalan-jalan di Kota Kupang mulai sunyi, orang mulai takut untuk keluar dari rumah. Bahkan perayaan tahun ini mungkin terasa sangat sunyi bagi kita, bagaikan kesunyian yang terjadi di Golgota saat kematian Kristus Tuhan kita. Terhadap suasana atau situasi ini, kita juga menemukan ada banyak reaksi, baik itu yang diungkapkan dalam cerita maupun dalam berbagai postingan-postingan. Ada yang menikmati saat sekarang sebagai saat bagi mereka yang terindah untuk ada di tengah-tengah keluarga. Mereka memiliki kesempatan yang banyak untuk keluarga mereka, untuk istri, suami, dan anak-anak. Karena di rumah pun mereka bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat dalam keluarga. Bagi yang bekerja dan memiliki waktu yang tidak terlalu banyak bagi keluarga, mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk mengisi waktu yang terhilang bersama dengan keluarga. Tetapi ada juga yang mengeluh karena rutinitas hanya di rumah saja. Bahkan ada yang mengatakan suasana ini terasa sangat membosankan. Dari banyak cerita dan pendapat yang kita dengar ataupun yang kita baca, kita menemukan bahwa ternyata bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah bukan hal yang mudah untuk dijalani oleh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih, keadaan kita masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan Rasul Paulus saat dia menulis surat ini untuk jemaat Tuhan di Kolose. Rasul Paulus dalam keadaan dipenjarakan di Roma. Situasi penjara pada masa Rasul Paulus sangat berbeda dengan penjara-penjara masa modern ini. Tetapi yang menarik, dalam keadaan dipenjara sekalipun, Paulus tetap berkarya dan menulis suratnya untuk jemaat Tuhan di Kolose. Paulus mendapatkan kunjungan dari seorang bernama Epafras. Dia adalah seorang pengikut Kristus yang bersama-sama dengan Paulus dan memberi hidupnya untuk menjadi pengikut Kristus. Dan dia juga ada dan melayani di Kolose. Dari Epafras, Rasul Paulus menerima berita bahwa ternyata di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di kota Kolose ada ajaran sesat yang disebarkan di tengah-tengah jemaat. Dan ini menjadi ancaman bagi kehidupan pengikut Kristus yang ada di sana.
Ada yang mengajarkan bahwa jemaat harus menyembah roh-roh yang ada dalam dunia agar mereka mendapatkan keselamatan. Dan untuk mendapatkan keselamatan mereka harus taat untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, seperti harus disunat, harus hidup berpantangan dengan berbagai hal, termasuk berpuasa dan lain-lain. Ajaran mereka menekankan bahwa keselamatan diperoleh karena usaha dan kerja manusia, padahal keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan usaha manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, menarik membaca surat Kolose. Kita menemukan dari seorang Rasul Paulus bahwa dalam keadaan terpenjara pun baginya pemberitaan tentang Kristus tidak boleh dipenjarakan hanya karena tubuhnya dipenjarakan. Kita bisa membayangkan kondisi Paulus dalam keadaan dipenjara, penuh tekanan dan tentunya tidak menyenangkan. Tapi dia masih mampu untuk menulis surat untuk menguatkan jemaat yang ada di Kolose. Bahkan beberapa surat kiriman yang lain juga ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sementara berada di penjara. Dari Paulus kita belajar bahwa Paulus tidak melihat penjara sebagai tempat yang membatasi ruang pekabaran Injil. Paulus tidak melihat penjara sebagai tempat untuk dia berhenti mengabarkan tentang siapa Kristus dalam kehidupannya. Dia mampu melakukan karya di tengah-tengah himpitan dan tekanan yang tidak mudah. Ketika saya mempersiapkan pemberitaan ini, saya bilang, ketika kita ada dalam posisi seperti Paulus, masih dapatkah kita melakukan sesuatu yang berharga bagi orang lain dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam surat ini Paulus menulis beberapa hal untuk menolong jemaat di Kolose agar mereka tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu. Dalam pembacaan kita menemukan Paulus menulis kepada jemaat Tuhan di Kolose. Yang pertama, kata Rasul Paulus, untuk memahami tentang Allah yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Memang ini adalah sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Tapi kata Rasul Paulus, Allah yang tidak kelihatan menyatakan dirinya kepada manusia melalui Kristus Tuhan kita yang kelihatan dan berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena itu Yesus Kristus disebut sebagai Allah sejati dan juga manusia sejati. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Kolose bahwa melalui kehadiran Kristus yang tidak sekedar hadir dan memberitakan kabar baik, tapi juga hadir mengerjakan karya keselamatan. Dia merelakan tubuhnya untuk dipakukan di kayu salib dan mati demi manusia, tetapi dia juga menjadi sulung dari kebangkitan. Orang percaya mendapatkan pengharapan di dalam iman bahwa Allah sebagai pemilik, pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu, tidak meninggalkan kita di dalam kehidupan ini. Kasih-Nya menjadi nyata bagi manusia. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, Kristus Tuhan kita yang hadir dan berkarya mengerjakan karya keselamatan sebagai karya pendamaian bagi manusia yang berdosa. Ia mati tersalib tapi juga bangkit. Ia melakukannya untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang rusak karena dosa. Karena ternyata manusia tidak dapat memperbaiki kehidupannya yang terpuruk karena dosa dan kesalahan. Manusia tidak dapat menolong dirinya, dan karena itu Allah mengambil posisi kita, manusia yang harus dihukum karena dosa. Ia memperbaiki relasi kita dengan Allah Bapa. Ia memulihkan dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga, tapi juga memulihkan dan mendamaikan hubungan antara kita sebagai sesama, dan juga memulihkan hubungan kita dengan alam semesta yang sakit
karena keberdosaan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka telah menerima anugerah penebusan itu. Keselamatan itu telah diberikan kepada mereka, dan karena itu dalam kehidupan, sekalipun ada pengajaran yang menyesatkan mereka, Paulus kasih tahu, yang terutama di dalam hidup, mempercayakan kehidupan mereka kepada Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengerjakan bagi mereka karya keselamatan, dan hidup dalam ketekunan iman, berpengharapan kepada Injil yang telah diberitakan kepada mereka. Apa yang telah didengar oleh mereka, apa yang telah disampaikan kepada mereka, kiranya dipegang kuat dalam kehidupan, sehingga mereka tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang ada di dalam kehidupan mereka sebagai jemaat pada waktu itu. Sebagai orang-orang yang telah menerima karya keselamatan dari Kristus Tuhan, maka dalam kehidupan umat yang ada pada waktu itu, mereka tidak sekedar menjadikan Kristus sebagai yang terutama, tapi mereka diingatkan bahwa pengikut Kristus, persekutuan jemaat adalah gambaran dari tubuh Kristus. Luar biasa, jemaat Tuhan dikasih ingat bahwa anugerah keselamatan memperbaharui status manusia yang berdosa menjadi tubuh Kristus yang ada di bumi. Karena itu dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, umat Tuhan diingatkan, khususnya mereka di Kolose, agar dalam kehidupan mereka Kristus harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan. Papa, mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita bersyukur kita dapat merayakan syukur peristiwa kebangkitan Kristus bagi kita. Karena itu dalam perayaan pada pagi hari ini, di tengah-tengah pergumulan kita yang belum berakhir, kita semua dibawa di dalam perenungan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, belajar dari Rasul Paulus bahwa dalam keadaan terpenjara baginya bukan berarti ia tidak dapat berkarya dalam kehidupan. Bukan berarti bahwa Injil atau kabar baik itu harus dipenjarakan. Dia mampu untuk melakukan yang berharga bagi jemaat, menguatkan, mengokohkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, maka di bagian pertama, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih sebagai jemaat Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kita pada saat ini, sekalipun kita di rumah, bekerja, belajar, beribadah dari rumah, bukan berarti kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berharga di dalam hidup. Karena itu mari belajar, waktu berharga, mari dipakai secara berharga. Lakukan hal-hal yang baik yang dapat dibagikan oleh kita, baik untuk keluarga, bagi orang lain, dan juga dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat. Agar dari dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam merayakan peristiwa kebangkitan Kristus dalam syukur pada pagi hari ini, kita juga mendapatkan pengharapan dalam menghadapi misteri kehidupan bagi kita saat ini. Saya dan Bapak Ibu tidak pernah tahu kapan dan dalam keadaan seperti apa kematian datang menghampiri kehidupan kita. Tapi dalam pengharapan kepada Kristus sebagai sulung kebangkitan, kita mendapatkan pengharapan dalam iman bahwa Ia adalah pemilik, pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu, tidak akan pernah meninggalkan kita. Sambil mengimani hal ini, saya juga mengajak kita semua dalam sukacita syukur Paskah pagi hari ini. Mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Tuhan, kita juga belajar untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pemerintah, pihak kesehatan, dan juga dari gereja yang terus memberikan himbauan kepada saya dan Papa Mama
di dalam kehidupan ini. Belajar untuk tidak mengabaikan. Sambil kita juga belajar untuk berbagi energi positif dalam kehidupan kita dengan orang lain. Ketika kita mendapatkan banyak informasi, belajarlah untuk berbagi secara bijak dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan sebagai warga gereja dan juga sebagai warga masyarakat. Kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Sebagai orang yang beriman, kita diingatkan kita tidak hanya beriman di dalam kata, tapi kita juga diingatkan berimanlah dalam tindakan dan perbuatan nyata kita. Kebangkitan Kristus memberi semangat yang baru bagi kita untuk berbagi energi positif di tengah-tengah pergumulan kita saat ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam bersyukur bersama dalam perayaan syukur Paskah di pagi hari ini, saya dan Bapak Ibu juga diingatkan sebagai orang yang beriman kepada Kristus Tuhan. Mari belajar untuk menunjukkan solidaritas kita dalam semangat kasih Kristus dalam kehidupan. Melalui cara apa? Berikanlah edukasi bagi jemaat kita tentang pandemi COVID-19. Kita menolong jemaat kita agar mereka tidak merasa panik yang berlebihan saat ini. Tapi kita menguatkan mereka, memberikan kepada mereka hal-hal yang positif di dalam melindungi diri dan juga melindungi keluarga. Mari belajar, lakukanlah sesuatu yang sederhana tapi berdampak dalam kehidupan dan pelayanan kita. Termasuk saya dan Bapak Ibu, mari mendoakan mereka, saudara-saudari kita yang mungkin saat ini dinyatakan positif COVID-19. Mereka pun ada dalam situasi yang tidak mudah pada saat ini. Di saat mereka merayakan syukur kebangkitan Kristus, tentu mereka percaya Kristus yang mati tapi bangkit mampu untuk menolong mereka. Kita pun belajar untuk memberikan support positif bagi mereka. Karena saya tahu tentu dalam situasi terisolasi, mereka tidak lagi bertemu dengan keluarga, tapi mereka hanya didampingi oleh para medis dan orang-orang yang ada di rumah sakit. Itu pun situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Ruang gerak mereka menjadi dipersempit. Mereka harus mengisolasi diri dan fisik mereka. Tetapi juga mereka diperhadapkan dalam pergumulan yang tidak mudah. Karena itu, mari belajar untuk memberikan penguatan-penguatan positif dalam kehidupan. Yang saya katakan tadi, bagikanlah hal-hal yang mengedukasi secara positif dalam kehidupan dan persekutuan kita satu dengan yang lain. Kita percaya dalam kebangkitan Kristus. Ada pengharapan yang baru bagi saya dan Papa Mama. Dalam pengharapan yang baru, mari kita bertekun dalam iman. Percayalah bahwa Kristus yang bangkit hadir dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selamat merayakan Paskah dan memaknai syukuran Paskah dengan berharga sebagai pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekalian
Jemaat Tuhan, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa manis yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu bagi kami semua, kami mesti dapat menikmati hari yang baru yang Engkau berikan Bapa. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami akan mempersembahkan persembahan kami. Mari berkati Bapa, sehingga persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan berguna dalam pelayanan gereja kami ya Bapa. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang sementara beribadah di rumah-rumah tangga, mari kita menyatukan hati kita bersama dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu untuk kasih sayang, perlindungan, dan penjagaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami bersama, di dalam rumah tangga kami, bersama dengan orang-orang terkasih kami. Kami bersyukur untuk kesempatan menikmati kehidupan, dan juga kami diizinkan untuk merayakan syukur Paskah di pagi hari ini. Peristiwa kebangkitan Kristus Tuhan kami sebagai sulung kebangkitan dan hidup adalah peristiwa sukacita bagi semua orang yang percaya dan berpengharapan bahwa di dalam kehidupan kami ada kehidupan kekal yang disiapkan oleh Bapa di sorga. Tapi untuk masuk ke dalam kekekalan, kami perlu menata kehidupan kami selama Tuhan masih izinkan untuk kami ada, hidup, dan berkarya. Pagi hari ini dalam syukuran Paskah bersama sebagai jemaat Tuhan, kami merendahkan diri dan berdoa. Kami mohon Tuhan menolong kami selama kami diberi waktu untuk ada di rumah-rumah kami Tuhan. Kami tahu rumah tempat terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Rumah menjadi tempat paling nyaman dan aman bagi kami. Kami diberi kesempatan karena saat ini Tuhan, penyebaran pandemi COVID-19 terus berlangsung. Maka kami diizinkan untuk ada di rumah, bekerja di rumah,
berdoa, beribadah, bahkan bagi anak-anak kami juga untuk belajar di rumah. Kami mohon Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami mengisi waktu ini secara berharga sebagai tanda ucapan syukur kami atas karya agung-Mu yang telah menyelamatkan kami yang berdosa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Anugerah keselamatan-Mu menguatkan kami yang mungkin merasa panik, rapuh menghadapi berbagai pergumulan yang diperhadapkan saat ini. Kami mohon kepadamu, mari menolong kami untuk belajar juga mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan. Belajar untuk mendengarkan hal-hal yang positif, yang membangun hidup dan persekutuan. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak melukai dalam situasi seperti ini, tapi belajar untuk berbagi energi positif dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Biarlah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus menginspirasi dan memotivasi kami dalam kami menjalani hari-hari kami bersama. Bapa di sorga, di dalam syukur Paskah pagi hari ini, kami pun datang dan menatang pergumulan kami di dalam jemaat. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang sementara sakit, mereka yang sementara terbaring di rumah karena sakit dan karena usia mereka yang semakin senja, mereka yang sementara ada di puskesmas, di rumah sakit. Tuhan hadir di dalam penderitaan dan sakit mereka. Kami berdoa bagi mereka. Kami percaya Tuhan bekerja mendatangkan kesembuhan bagi mereka dengan cara Tuhan, baik itu melalui makan dan minum, obat dan penawar, bahkan tangan dokter, perawat, bidan. Tuhan akan memberkatinya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara bergumul bagi kehidupan rumah tangga, pergumulan bersama dengan istri, suami, dan anak-anak, pergumulan bagi kehidupan dan masa depan anak-anak, tapi juga menghadapi kebutuhan-kebutuhan pada masa kini. Kami tahu Tuhan, karena penyebaran COVID-19, berbagai harga kebutuhan makanan pokok mulai naik, dan ini akan berpengaruh dalam kehidupan kami sebagai jemaat. Karena itu kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, mari menolong kami dalam kehidupan, agar kami pun saling peduli satu dengan yang lain. Kami tahu dalam persekutuan sebagai jemaat, kami juga mempersiapkan banyak hal untuk menolong jemaat kami. Karena itu ikat satukan kami Tuhan, sekalipun kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat di rayon, kiranya mereka juga peduli dengan keadaan jemaat kami. Mungkin karena hal ini, ada di antara mereka yang tidak bisa menikmati makan dan minum seperti yang seharusnya. Kiranya mereka juga mendapatkan uluran tangan, dan sahabat yang melayani di rayon menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui gereja, untuk juga menyentuh mereka dengan alokasi anggaran yang telah kami siapkan dalam pelayanan. Kami juga tahu jemaat sementara bergumul karena ternak peliharaan mereka juga mengalami sakit. Karena selain mereka memelihara ternak peliharaan mereka, mereka sementara menabung bagi masa depan. Karena itu kami berdoa bagi semua yang sementara berdoa dan bergumul untuk hal ini. Kami juga berdoa karena saat ini Tuhan, kami tahu bukan hanya manusia, tapi ternak dan tumbuhan membutuhkan air bagi kehidupan. Kami tetap bersyukur sekalipun intensitas curah hujan tidak besar, tapi kami tetap bersyukur masih ada dirus hujan-Mu yang membasahi tanah kami. Kami tetap berdoa bagi kehidupan kami di Saburai Jua tercinta. Kami percaya Tuhan akan memelihara dengan cara Tuhan, tapi kami juga belajar untuk melakukan sesuatu, karena saat ini di beberapa rumah tangga sumur mereka telah kering. Kami juga tetap berdoa ya Bapa di sorga,
bagi keluarga-keluarga yang bergumul, bagi anak-anak mereka yang jauh dari sisi mereka, yang berada di tempat di rantau orang, karena mereka harus kuliah dan belajar. Tentu dalam situasi seperti ini, orang tua tidak akan pernah menjadi tenang. Biarlah mereka belajar untuk kuatkan hati dan satukan hati dengan Bapa di sorga untuk mendoakan anak-anak terkasih. Dan kami tahu Tuhan akan melindungi mereka, dengan juga mereka bijak untuk melindungi diri mereka. Kami juga berdoa bersama pada pagi hari ini. Dalam sukacita kami Tuhan, kami tetap memohon hikmat Tuhan, menolong pemerintah kami, bangsa dan negara kami tercinta, tapi juga bagi dunia yang sakit karena penyebaran COVID-19. Kami mohon Tuhan menolong semua pemimpin kami Tuhan, baik itu dari presiden sampai yang ada di kabupaten, bupati, wakil bupati. Kami berdoa bagi semua pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia tercinta. Tentu mereka pun tidak akan menjadi tenang menghadapi apa yang sementara dirasakan oleh masyarakat. Kami mohon Tuhan menolong mereka di dalam melakukan banyak hal untuk ada dan melindungi masyarakat dan juga kami sebagai warga gereja. Kami berdoa kepada Bapa di sorga, juga bagi gereja Masehi Injili di Timor. Tuhan memberkati pemimpin kami. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di Majelis Sinode Gemit. Hikmat Tuhan menolong mereka, karena kami tahu gereja Masehi Injili di Timor ada dalam wilayah yang cukup besar. Tuhan terus menolong mereka. Kami semua mendoakan mereka Tuhan. Dan kami percaya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak berakhir dari dalam kehidupan kami sebagai sebuah persekutuan bergereja. Bapa di sorga, kami berdoa bersama dengan setiap jemaat Tuhan yang datang dengan ungkapan syukur mereka karena berbagai peristiwa sukacita yang dinikmati dalam kehidupan, baik itu pertambahan usia, juga sukacita karena perayaan hari ulang tahun pernikahan, sukacita karena berbagai berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan dan kerja mereka. Kami juga berdoa bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang saat mereka beribadah bersama di rumah-rumah tangga, mereka mempersiapkan persembahan syukur mereka, mereka mempersiapkan nasar, mereka mempersiapkan perpuluhan mereka. Kami percaya Allah Bapa di sorga memberkatinya. Bahkan mereka yang hanya mempersembahkan hidup mereka, kami tahu itu adalah persembahan yang berarti bagi nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua kami. Jaga kami semua ya Bapa. Kami ada dalam pelayanan dari rayon 1 sampai 26. Ikat satukan kami Bapa, agar dalam keadaan seperti ini tidak ada yang menyesatkan dan merusak persekutuan hidup kami, baik itu dalam keluarga, juga di tengah-tengah pelayanan kami di rayon, dan juga di tengah-tengah pelayanan di jemaat. Kami berdoa bagi semua anak-anak terkasih, saudara-saudara terkasih, tim multimedia yang ada di jemaat Yirol Sebakota. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih untuk talenta yang Tuhan anugerahkan, yang dapat mereka pakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Semua jemaat Tuhan, semua pelayan Tuhan, pendeta, calon vikaris, penatua, diaken, dan pengajar, biarlah kami ada dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Kami menikmati sukacita ini, syukur atas kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup pasti akan berlalu, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam hidup. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita Yesus telah
Dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja, mari melangkah bergandengan hati bersama Dia. Di tengah badai yang belum mereda, jangan hilang harap pada Allah, sebab Ia telah memperdamaikan yang di sorga dan di bumi oleh darah salib Kristus. Kami menaruh harapan pada Kristus yang bangkit. Pulanglah dalam pengharapan kepada Kristus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan membaharui. Lanjutkan dan wujudkanlah tugas panggilanmu dalam semangat kebangkitan Kristus, sambil mengingat dan berharap. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta Baik, mari kita dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat mulia Tuhan Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan kalau kami telah selesai beribadah pada sore hari ini dalam suasana kesesakan. Inilah kami Tuhan, kami mencoba hadir di tengah-tengah hamba-hamba-Mu, di tengah-tengah jemaat Yeruel Sukakota. Kami seolah-olah berada dalam suasana yang berpencar satu dengan yang lain. Semua rindu untuk satu dalam kebaktian ini, tapi keadaan telah membuat kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya dengan apa yang kami lakukan pada saat ini melalui hamba-hamba-Mu yang boleh berkarya untuk hadir di tengah-tengah keluarga melalui media yang ada. Maka Econ bersama teman-teman, mereka boleh membuat saudara kami untuk kami hadir di tengah-tengah keluarga, sehingga suasana kebersamaan ini boleh dirasakan oleh kami semua, jemaat Tuhan di Yeruel Sukakota. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai beribadah, mensyukuri semua karya Tuhan yang telah berkorban bagi kami, telah mati menggantikan kami, dan bahkan Tuhan telah bangkit untuk kemenangan atas dosa. Terima kasih Tuhan untuk telah menyelamatkan kami, dan dalam suasana ini juga kami percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kami dari suasana kesesakan ini, dan kami pada waktu yang akan datang kami boleh kembali ada bersama-sama dalam suatu ruangan doa, dalam suatu suasana beribadah dengan penuh cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kalau kami telah selesai beribadah pada saat ini, kami percaya semua ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami
dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Engkau sertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah tangga kami masing-masing dalam salam sejahtera. Dengarkan sambut kami ya Bapa, karena kami telah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan.